البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 25 untuk syarah Sahih Bukhari ini, Kitabul Iman. Tafsir suratil Kahfi as-salisata asyrah, tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Summa qala al-muallif rahimahullah, kemudian si penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, naqlan 'anillahi ta'ala, menukilkan dari Allah Ta'ala, wa zidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka hidayah, sebagai dalil bahwasanya iman mungkin bertambah mungkin berkurang. At-tafsiru musta'inan billah, tafsirnya dengan memohon pertolongan pada Allah. Hadhil ayat taqussu naba'a majmu'atin minal fityatil mu'minin. Ayat-ayat ini, ayat dalam Al-Kahfi itu menceritakan berita tentang sekumpulan pemuda dari kaum mukminin, al-muwahhidin, dari ahli tauhid. Zadahumullahu imanan wa huda, Allah menambahi mereka dengan keimanan dan petunjuk. Rabata ala qulubihim, Allah mengikat hati-hati mereka, mengikat agar tidak tercerai-berai. Fayaqwuna ala sad'i bil haqq, sehingga mereka menjadi kuat untuk menampilkan kebenaran amama qaumihim, di hadapan kaum mereka, wa mufaraqati awaidihimul batilah. Ini salah ya, batilah harusnya. Dan kuat untuk memisahkan diri, berpisah dari tradisi-tradisi mereka yang batilah, ya harusnya al-batilah. Bal i'tizali autanihim, bahkan kuat juga untuk menjauh dari negeri-negeri mereka. Fantaqalu ila kahf, kemudian mereka berpindah ke suatu gua, bu'ada minal hayatir rifahiyah, dalam keadaan mereka jauh dari kehidupan yang mewah. Kalau dalam Israiliyat ceritanya jelas banyak sekali tentang ini. Mereka adalah para pemuda bangsawan, kaya dan sebagainya kalau cerita Israiliyat. Qala Allah Ta'ala, nah inilah ceritanya, beberapa ayat yang menyebutkan masalah itu tanpa harus kita baca semuanya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami akan menceritakan kepadamu berita mereka dengan benar, bukan sekedar khayalan atau tukar tambah atau yang semacam itu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami mengikat hati-hati mereka. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, tatkala mereka berdiri seraya mengatakan, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa kepada sesembahan selain Dia. Ini menunjukkan tauhid rububiyah yastalzimu tauhidal ilahiyah, mengharuskan adanya tauhid ilahiyah. Laqad qulna idzan syatata, sungguh jika demikian, idzan kembali apa? Kembali ke kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu seandainya kami berdoa kepada yang lain, mencari sembahan yang lain, qulna syatata, kami mengucapkan perkataan yang curang, ya tidak adil. Allah yang menciptakan kami, tahu-tahu kami malah menyembah yang lain, ini tidak adil, syatat. Ila qaulihi ta'ala, sehingga pada firman Allah Ta'ala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan apabila kalian menjauhi mereka dan menjauhi apa saja yang mereka sembah selain Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli syirik, fa'wu ilal kahf,
maka bernaunglah kalian ke gua itu. Zahirnya ini adalah taufik, ilham dari Allah Ta'ala untuk mereka, diberi perintah untuk pergi ke gua tersebut. Yang syurlakum rabbukum mir rahmatih, niscaya Rabb kalian akan menebarkan kepada kalian sebagian dari rahmatnya. Di antara gua menjauh dari sebab-sebab laknat adalah mendapatkan rahmat, balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala orang menjauh dari kesyirikan dan ahli syirik, yang mana itu adalah sebab laknat, maka mereka akan mendapatkan ganti berupa rahmat. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan mempersiapkan untuk kalian dari urusan kalian mirfaqa, yaitu berbagai bantuan dan pertolongan. Qala al-Imam At-Tabari, ulama salaf tahun 310 Hijriah, rahimahullah, yaqul, Allah mengatakan, innal fityatal ladzina awau ilal kahf, sesungguhnya para pemuda itu yang bernaung ke gua tersebut, alladzina sa'alaka an nabaihimul malak al mala'u min musyriki qaumik, yang mana para bangsawan dari musyrikin kaummu wahai Rasulullah bertanya kepadamu tentang berita mereka. Fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Yaqul, Allah mengatakan, wa zidnahum ila imanihim bi rabbihim imana, kami tambahkan kepada keimanan mereka kepada Rabb mereka dengan keimanan lagi. Inilah sisi pendalilannya memang, bahwasanya ayat ini adalah dalil iman itu mungkin bertambah. Wa basiratan bidinihim, dan pengetahuan tentang agama mereka semakin bertambah ilmu mereka tatkala mereka mengamalkan ilmu yang sebelumnya. Hatta sabaru ala hijrani dari qaumihim, sehingga mereka mampu bersabar untuk berhijrah meninggalkan negeri kaum mereka, walaupun tanah air sendiri, tapi karena itu tanah air kesyirikan, mereka siap untuk berpindah. Wal harabi, sabaru alal harab, wal harabi min baini adhurihim, dan lari dari tengah-tengah mereka, bidinihim ilallah, dengan membawa agama mereka menuju kepada Allah. Dan ini adalah kebiasaan sejumlah nabi ya, yang pindah tempat, berhijrah dari negeri-negeri kekufuran itu, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, dan sejumlah nabi yang lain. Wa firaqi ma kanu fi, dan memisahkan diri dari kebiasaan kaum mereka, min khafdil aish, yaitu kehidupan yang mudah, senang. Perlu apa? Mudah. Walinih, yaitu kelembutan. Ya, mereka adalah orang-orang kaya kalau menurut Israiliyat. Kalau tidak ya, kehidupan orang kota itu lebih mudah memang daripada orang perdesaan biasanya, pedesaan. Ila khusyunatil muqsifi kahfil jabal, menuju kepada muqs, yaitu tinggal, khusyunah, yaitu kehidupan yang kasar. Ya, tak ada tilam dari IKEA, susah cari di situ. Iya, kalau perlu makanan juga grab food macam belum sampai ke situ, jelas susah hidupnya. Cuma di gua-gua. Oh iya. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Husain Al-Baghawi rahimahullah, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah, ai imanan wa basirah, keimanan dan pengetahuan. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Nah, ini kita cari, sengaja kita pilih asar-asar yang ini, tafsir yang ini, untuk menunjukkan benarnya pendalilan Imam Bukhari. Tambahan hidayah di sini maksudnya adalah tambahan iman. Cuma iman dan apa? Dan pengetahuan. Wa sayatil mazidu ala dzalik, dan akan datang tambahan terhadap masalah ini fi syarhil babis salis was salasin, di dalam menjelaskan bab yang ke-33 min hadzal kitab, dari kitab ini, yaitu Kitabul Iman, insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya tafsir surat Maryam as-sadisah was sab'in, surat Maryam ayat yang ke-63.
yang ke-76. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah naqlan anillahi ta'ala. Kemudian si penulis rahimahullah menukilkan dari firman Allah Ta'ala, wa yazidullahu alladzina tadau. Sebagian riwayat cuma sampai sini. Allah memberikan tambahan kepada orang-orang yang mau mengikuti hidayah. Seandainya ditulis lengkap lebih baik kan? Ihtadau huda. Baik. Tapi akan dijelaskan di dalam syarahnya dan tafsirnya insyaallah. At-tafsir musta'inan billah, takallama Allahu azza wa jalla fi hadhil ayat. Di dalam ayat-ayat ini nantinya Allah berbicara an ahli dhalali wa idlalihim, tentang orang-orang yang tersesat dan bagaimana Allah menyesatkan mereka. Wa an ahlil huda wa tarbiyatihim, kurang wawu ya. Dan Allah juga akan berbicara tentang orang-orang yang mengikuti hidayah dan pendidikan untuk mereka, tarbiyatihim. Kan satu lagi tadi mana? Oh iya, mana pakai dulu. Sebelum lupa. Tadi mana lagi yang harus ditambahkan itu? Ayo, al-batil ya, al-batil. Qala Allah Ta'ala, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang itu, barang siapa dia berada di dalam kesesatan, maka hendaknya Ar-Rahman menghulurkan dia dengan sebenar-benar penghuluran, yaitu tidak diselamatkan, malah dibiarkan semakin masuk ke dalam kesesatan. Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan pada mereka, apa itu? Immal azaba wa immas sa'ah, boleh jadi berupa siksaan, boleh jadi berupa kiamat. Ini kiamat apa? Maksudnya adalah as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Maksudnya adalah kematian mereka. Sebagaimana penjelasan sejumlah mufassirin, sa'ah di sini adalah as-sa'atus sughra. Jadi bukanlah orang kafir di zaman Nabi sampai sekarang masih ada yang hidup tunggu hari kiamat, tidak. Tapi maksudnya kiamat kecil, yaitu ajal mereka. Boleh jadi mereka terkena azab, boleh jadi memang di masa kematian itulah mereka disiksa oleh para malaikat. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda, sehingga mereka akan mengetahui siapakah dia yang lebih buruk tempatnya. Mereka membanggakan tempat tinggal di dunia, tapi Allah menyebutkan mereka akan tahu siapa yang lebih buruk lagi tempatnya. Wa adhafu junda, dan lebih lemah tentaranya. Tentara kalian tak ada apa-apanya dibanding tentara Allah. Wa yazidullahu alladzina ihtadau huda, sebaliknya Allah akan memberikan tambahan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Ihtada ini mau mengikuti hidayah. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Sementara al baqiyatus shalihat, amal-amal yang saleh yang kekal, dikatakan baqiyat karena dia kekal di sisi Allah. Sebab di antaranya adalah zikir, seperti tafsir para salaf. Baqiyat shalihat di antaranya adalah zikir itu. Khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik lagi pahalanya di sisi Rabbmu. Ajrun, pahala, dinamakan sawab karena yasub, yaitu kembali. Hasilnya akan kembali kepada pelakunya. Wa khairum maradda, dan lebih baik lagi tempat pengembaliannya. Tempat kembalinya adalah di surga. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh. Allah yang tinggi pujiannya, pujian untuknya mengatakan, wa yazidullahu man salaka qasdal mahajjah. Allah akan menambahkan untuk orang yang menempuh jalan yang tengah, qasd yaitu yang tengah atau yang lurus. Mahajjah artinya thariqah, jalan. Wahtada, dan mau mengikuti hidayah, lisabilir rusyd, kepada jalan yang lurus atau jalan yang yaitu jalan yang lurus. Fa'amana bi rabbih, sehingga dia beriman kepada Rabbnya. Mengikuti jalan yang lurus berarti beriman pada Allah. Wa saddaqa bi ayatih, membenarkan ayat-ayatnya. Fa'amila bima amarahu bih,
kemudian dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan, wantaha amma nahahu an, dan dia berhenti dari apa yang Allah tegah, Allah larang dia darinya. Baru ini maf'ul bih kedua, huda, yazidullahu man, aman maf'ul bih pertama, hudan maf'ul bih kedua. Sangat terpisah jauh. Bima yatajaddadu lahu minal iman, dengan sesuatu yang dengan itu keimanan dia akan terbaharui. Bil faraid, yaitu dengan kewajiban-kewajiban. Memang kemarin sudah sholat, tapi kalau sekarang tidak sholat berarti iman tidak terbaharui, malah masuk kepada kekufuran nantinya. Maka dengan diberi hidayah untuk menjalankan kewajiban berikutnya, maka ini memperbaharui iman dia. Tayyib, allati yufriduha alaih, yang Allah wajibkan atas mereka. Tayyib, yufridu atau yafridu, dua-duanya mungkin ya. Wa yuqirru biluzumi fardiha iya, dan dia mengakui kewajiban dia untuk menjalankan kewajiban tadi. Iya bahasanya kembali ke Allah mungkin ya, ataukah kembali ke dirinya, yaitu dirinya mengakui kewajiban ini lazim akan selalu menyertai dia. Tidak seperti orang sufi, kalau sudah mencapai makrifah katanya tak lagi menjalankan kewajiban, tak perlu wajib ini dan itu. Bahkan orang mukmin mengakui ini akan senantiasa lazim, senantiasa kewajiban itu menyertai dia sampai mati. Wa ya'mala biha, dan mengamalkannya. Fadzalika ziyadatun minallah, maka yang demikian itu adalah tambahan dari Allah. Fi ihtijaihi bi ayatihi, disebabkan, dohirnya fi adalah fi sababiyah, disebabkan karena dia mengikuti hidayah Allah kepada ayat-ayatnya. Hudan ala huda, hidayah di atas hidayah Allah yang sebelumnya. Wadzalika nadhiru qaulih, ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan, sebagian ulama mengatakan ma di sini adalah silah wa taukid. Apabila diturunkan suatu surat, maka sebagian dari mereka, yaitu para munafikin, bertanya, siapakah dari kalian yang mana surat ini menambahi dia keimanan? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka maka surat tadi menambahkan iman kepada mereka. Wa hum yastabsyirun, dan mereka bersukacita dengan turunnya surat tadi. Selesai dari tafsir At-Tabari. Intinya apa? Iman bertambah sebagaimana hidayah juga bertambah. Wa qala al-Allamatul Qurtubi, ulama tahun 671, tafsirnya dalam masalah fikih termasuk tafsir terbaik kata para ulama. Baik. Qauluhu ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan hidayah kepada orang yang mau mengikuti hidayah. Wa yusabbitullahul mu'minina 'alal huda, Allah akan mengukuhkan kaum mukminin di atas hidayah. Wa yaziduhum fin nusrah, dan Allah akan menambahkan pada mereka pertolongan. Wa yunzilu minal ayat ma yakunu sababa ziyadatil yakin, dan Allah akan menurunkan sebagian ayat yang menjadi sebab pertambahan keyakinan mereka, mujazatan lahum, sebagai balasan untuk mereka. Baik, selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lamma dzakarallahu ta'ala imdada man huwa fid dhalalah, tatkala Allah taala menyebutkan diberikannya bantuan tapi istidraj ya, imdad bantuan, istidraj dihulur-hulurkan di dalam kesesatan. Orang yang berada di dalam kesesatan, fima huwa fih, ke dalam perkara yang dia ada di dalamnya, yaitu kesesatan, semakin dihulur, tidak ditarik, diselamatkan, tapi dikasih bantuan agar semakin tersesat malah semakin mendapatkan duit, mendapatkan fasiliti, sehingga dia semakin tidak sadar, terkena istidraj. Wa ziyadatahu ala ma huwa alaih, dan pertambahan yang Allah berikan kepada keadaan dia tadi semakin tersesat. Tatkala Allah menyebutkan ini, akhbara bi ziyadatil muhtadina huda, Allah mengkhabarkan
pertambahan hidayah untuk orang-orang yang mau mengikuti hidayah. Baik. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Al-istiwad, pasangan. Menyebutkan surga, menyebutkan neraka, menyebutkan ahlul kufar, menyebutkan ahlul iman, menyebutkan ahlul huda, menyebutkan ahlul dhalal, dan seterusnya. Ini namanya istiwad, berpasang-pasangan. Sehingga apa? Ada targhib dan ada tarhib, ada penyemangatan dan juga ada penakut-nakutan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Sebagaimana penukilan Imam Ibnu Jarir tadi. Apabila diturunkan suatu surat, maka sebagian dari mereka mengatakan, siapakah dari kalian yang mana surat ini menambahkan iman pada dirinya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan iman pada mereka dan mereka bersukacita. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa itu? Asyubuhat wasyukuk, yaitu keraguan dan kerancuan. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka surat tadi menambahkan kotoran pada mereka, kepada kotoran yang telah mereka miliki, yaitu apa? Kekufuran dan kemunafikan itu. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Suratnya sama, tetapi untuk orang mukmin menambahkan kebaikan, untuk orang kafir menambahkan kerugian. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Shinqiti rahimahullah, ulama tahun 1393 Hijriah. Al-makna, makna ayat ini, anna man kana fid dhalalah, bahwasanya orang yang berada di dalam kesesatan, zadahullahu dhalalah, Allah akan menambahi dia kesesatan. Wa man ihtada zadahullahu huda, dan orang yang mau mengikuti hidayah, Allah akan menambahi dia petunjuk. Wal ayatu dalah ala hadzal makna katsirah. Ayat-ayat yang menunjukkan makna ini banyak. Intinya apa? Menguatkan kalam Imam Bukhari bahwasanya iman memang mungkin bertambah, mungkin berkurang, sebagaimana hidayah mungkin bertambah, mungkin berkurang. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, lamma dzakara annahu yamuddu lidz-dhalimina fi dhalalihim, tatkala Allah menyebutkan bahwasanya dirinya menghulurkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang zalim ke dalam kesesatan mereka, dzakara annahu yazidul muhtadina hidayah. Allah menyebutkan bahwasanya dia menambahkan hidayah pada orang-orang yang mau mengikuti hidayah. Min fadlihi alaihim wa rahmatih. Min di sini sababiyah, disebabkan karena kurnia dan rahmat Allah kepada mereka. Wal huda yasmalul ilman nafi' wal amal shalih. Hidayah itu mencakupi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Fa kullu man salaka tariqan fil ilmi wal iman, maka setiap orang yang menempuh jalan di dalam ilmu dan keimanan, wal amali soleh, dan juga amal soleh, zadahullahu min, Allah akan menambahkan kepadanya sebagian dari perkara tadi. Bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal soleh, maka pahalanya bertambah, derajatnya di surga juga semakin tinggi, maka kenikmatan surga untuk dia juga semakin berkualiti. Wasahalahu alaih, Allah akan memudahkan dia untuk menempuhnya, menjalaninya. Wa yassarahulah, memudahkan itu semua untuk dia. Orang kafir susah untuk keluar dari kekufuran, tapi orang mukmin Allah semakin memudahkan dia untuk menjalankan amal-amal keimanan, sehingga semakin banyak pahala untuk dia. Wa wahabalahu umuran ukhra, Allah memberikan kepadanya perkara-perkara yang lain. Iya, pahala itu banyak jenisnya. La tadkhulu tahta kasbih, yang mana perkara-perkara lain ini tidak masuk di bawah usaha dia. Usaha kita paling seberapa, tapi Allah memberikan berkah beraneka ragam. Wa fi hadza, dan di dalam penjelasan ini, dalilun ala ziyadatil imani wa naqsih, ada dalil tentang pertambahan dan pengurangan iman. Iman mungkin bertambah, mungkin berkurang. Kama qalahu salafus saleh, sebagaimana yang dikatakan oleh salafus saleh. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa yazdadal ladzina amanu imana, Allah menambahkan keimanan pada orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana,
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat tadi menambahkan iman pada mereka. Wa yadullu alaihi aidan al-waqi'. Ini juga ditunjukkan oleh kenyataan. Fa innal iman qaulul qalbi wal lisan. Karena yang namanya iman adalah ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Ini kalau salaf memudahkan yaitu apa? Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Kalau diperinci, ya memang seperti ini. Ada qaulul qalb, ada amalul qalb. Qaulul qalb seperti yang kemarin disebutkan. Kalau amalul qalb itu cinta dan benci karena Allah, rasa malu kepada Allah dan kecemburuan. Nah, ini adalah amalul qalb. Kalau qaulul qalb kemarin contohnya apa ya? Yaitu keyakinan terhadap apa yang diucapkan, masalah syahadat. Jadi bukan hanya bicara asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya juga meyakini. Seakan-akan hatinya juga mengatakan, memang sesembahan saya hanya Allah, tak ada yang lain. Kalau amalul qalb yang ana contohkan tadi. Wal mu'minun mutafawituna fi hadhil umur. Kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat, beraneka ragam dalam masalah ini. Iya, ada yang kebenciannya pada orang kafir sangat kuat, ada yang kurang kuat, ada yang lemah, ada yang malah apa? Cenderung memberikan rasa cinta pada orang kafir. Memang bertingkat-tingkat. Sehingga apa? Iman mungkin sempurna, mungkin kurang, bahkan mungkin rusak. A'zama tafawut dengan perbezaan yang sangat besar. Ya, muslimin lain-lain, mukminin lain-lain. Kemudian yang berikutnya tafsir surat Muhammad as-sabi'ata asyrah. Tafsir surat Muhammad ayat yang ke-17. Summa qala al-mu'allif rahimahullah naqlan anillahi ta'ala. Seandainya Imam Bukhari mengatakan qala Allah ta'ala, kita senang, santai, kita rehat. Tapi tatkala langsung walladzina tadau, maka kita perlu menyebutkan qala al-mu'allif naqlan anillahi ta'ala. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau mengikuti hidayah, Allah menambahkan hidayah pada mereka dan memberikan kepada mereka pahala dari ketakwaan mereka, buah dari ketakwaan mereka. At-tafsir musta'inan billah, zakarallahu ta'ala, Allah ta'ala menyebutkan annalladzina yastami'una ta'aliman nabi, bahwasanya orang-orang yang mau menyimak pengajaran-pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qasimuna ila qismain, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Nah, duduk yang baik, menghadap ke sini. Qismun hum ahlul ahwa. Kelompok pertama mereka adalah pengekor hawa nafsu, memang mau mendengar tapi mengamalkankah tidak. Taba Allahu ala qulubihim, Allah mengunci mati, mencetak, yaitu apa? Mencop hati-hati mereka. Ini kebiasaan masa lampau, istilahnya Arab, taba'a ala, yaitu sesuatu ditutup, dikunci, kemudian dikasih cop. Kalau segel rusak berarti sudah ada yang membongkar. Nah, ini segel belum rusak, ini dikunci mati. Wa qismun hum ahlul iman, satu kelompok lagi mereka adalah ahlul iman. Fattaba'ul huda, mereka mau mengikuti hidayah. Fazadahumullahu imanan wa huda, Allah menambahkan pada mereka keimanan dan petunjuk. Nggak ada tempat untuk gambar. Aduh, nanti bukunya buruk kalau digambar-gambar. Pakai buku yang lain, jangan buku kitab-kitab, nanti buruk. Gambar orang nanti Allah marah, tak boleh. Nanti malaikat rahmat tak mau masuk masjid, rugilah kita. Baik. Wa atahumullahu sawaba taqwahum, dan Allah memberikan pada mereka pahala ketakwaan mereka. Qala Allah Ta'ala wa minhum may yastami'u ilaik. Allah Ta'ala mengatakan di antara mereka ada yang mau mendengar kepadamu, tapi sekedar mendengar, cuma sebagiannya lain-lain. Hatta idza kharaju min 'indik, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, apa yang diucapkan Muhammad baru saja? Tak paham berarti orang ini tadi. Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati-hati mereka. Mungkinkah kunci mati itu dibuka lagi? Mungkin kalau orangnya bertaubat dan seterusnya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu mereka. Makanya dikatakan ahlul ahwa.
Walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mau mengikuti hidayah, Allah menambahkan hidayah pada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan pada mereka buah pahala dari ketakwaan mereka. Famanittaba'al hudal ma'ruf, maka barang siapa mengikuti hidayah yang telah dikenal ladai di sisinya, dia tahu ini adalah hidayah, dia sudah tahu, sudah punya ilmunya. Fa innamat taba'ahu liwujudil imani fi qalbi, hanyalah dia mau mengikuti hidayah tadi karena keberadaan iman di hatinya. Kalau tidak, orang tak akan mau, karena rata-rata hidayah itu tidak sesuai hawa nafsu. Tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina dan semacam itu. Tapi karena ada iman, dia mau untuk berhenti dari perkara-perkara tadi. Ini menunjukkan dia punya iman. Falammat taba'ah zadahullahu huda wa imana. Tatkala dia mau mengikuti hidayah yang pertama, Allah menambahkan padanya hidayah dan keimanan lagi. Wa hadza yadullu ala annal iman yazid. Ini menunjukkan bahwasanya iman mungkin bertambah, kama annahu yumkinuhu ayyangqus, sebagaimana mungkin saja untuk dia itu berkurang. Kama huwa fi mu'taqadi ahli sunnati wa jamaah, sebagaimana itu ada di dalam akidah ahli sunnah wa jamaah. Qala al-imam at-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh wa ammal ladzina waffaqahumullah littiba'il haq, adapun orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti kebenaran, wa syaraha sudurahum lil imani bih, dan Allah melapangkan dada-dada mereka untuk mengimaninya, beriman kepadanya, wa bi rasulih, beriman kepada rasulnya, minal ladzina sama'u ilaika ya Muhammad, dari orang-orang yang mendengar ucapanmu wahai Muhammad. Fa inna ma talautahu alaihim, maka sesungguhnya masing-masing pegang barang sendiri-sendiri ya, dan tenang semua. Ya, duduk sini, tengok sini. Sedikit lagi. Sesungguhnya apa yang engkau bacakan kepada mereka, wasami'uhum, dan mereka mendengarnya darimu, zadahum huda, Allah menambahkan hidayah pada mereka. Yaqul zadahumullahu bidzalika imanan ila imanihim. Allah mengatakan, maksudnya kata At-Tabari, Allah menambahkan pada mereka dengan sebab tadi keimanan kepada iman mereka yang sebelumnya, wa bayanan, dan penjelasan li haqiqati ma ji'tahum bih, tentang hakikat ajaran yang engkau datangkan pada mereka, semakin paham. Mungkin dakwah pertama banyak orang yang belum mau masuk Islam, belum paham, lama-lama mulai paham dan seterusnya. Mulai paham hakikat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang yang mungkin pertama kali kita berdakwah di mana, saudara-saudara kita berdakwah di mana, langsung dimusuhi karena dianggap oh ini Wahabi. Tapi lama-lama mereka mendengar, oh ini betul lah, ini dalilnya jelas. Akhirnya mereka mulai paham hakikat dakwah yang didatangkan itu apa. Mereka mulai paham. Akhirnya bertambah iman. Min indillah, dari sisi Allah, ilal bayanil ladzi kana indahum, yaitu menambahkan bayan yang tadi kepada bayan yang telah ada di sisi mereka. Mereka sudah mulai paham, ditambah lagi pemahaman oleh Allah, kepahaman oleh Allah Ta'ala. Kita habiskan muka surat ini ya insyaallah. Wa qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, walladzina tadau yakni al-mu'minin, orang-orang yang mau mengikuti hidayah maksudnya adalah kaum mukminin. Zadahum ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam huda, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW akan menambahkan hidayah kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka buah dari ketakwaan mereka, yaitu wafaqahum lil amali bima amarahum bih. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mengamalkan apa yang Dia perintahkan pada mereka, sehingga ya dapat pahala. Wa huwa taqwa, yaitu ketakwaan. Qala Sa'id bin Jubair wa atahum sawaba taqwahum, Allah memberikan kepada mereka pahala dari ketakwaan mereka. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Baik. Ini gambar apa lagi? Pakai kertas yang lain, jangan kitab-kitab dicoret-coret, jangan. Kita wajib memuliakan kitab. Memang buku color. Kalau khusus buku centang boleh Pak.
Wa hadza aidan yadullu ala anna man ibtagha ma'rifatal hidayah. Ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa mencari menginginkan mengetahui hidayah, memang dia ada keinginan, ada usaha. Dijelaskan oleh para pensyarah, makna ibtagha adalah sa'a wa arada, menginginkan dan mengusahakan. Jadi bukan sekedar ingin tapi berangan-angan, memang ada usaha untuk mengenali hidayah, wa taharrati ba'al haqq, dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran. Fa innallaha sayahdi, maka sesungguhnya Allah akan membimbing dia, wa yuwaffiquhu lis-shawab, dan memberikan dia taufik untuk mengetahui yang tepat, mengetahui ketepatan, wa yaziduhu imana, dan menambahkan kepadanya keimanan. Baik, kalam ulama tentang ini setelahnya insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.